Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman dan pemirsa di rumah. Malam ini, dalam siaran saya ini, kita akan membahas dan berdiskusi tentang perpajakan, analisis, formulasi dan evaluasi kebijakan pemerintah, terutama di bidang perpajakan. Kita akan bahas tuntas malam ini. Buat semua teman-teman dan pemirsa di rumah yang menonton live saya pada malam hari ini, terutama mereka yang tertarik dengan dunia perpajakan dan memang bekerja tentang dunia pajak, akuntan pajak yang ada di rumah yang sedang menonton siaran saya pada malam hari ini. Mari berkumpul dan berdiskusi di siaran langsung saya ini. Teman-teman pernah bertanya ya kepada saya, para formulator kebijakan publik, minta untuk menganalisis, mengevaluasi dan memformulasikan kebijakan baru dan yang tepat untuk diterapkan di negara ini. Kira-kira mana yang lebih tepat dan lebih baik untuk diterapkan oleh pemerintah? Apakah menaikkan pajak bumi dan bangunan, menaikkan persentase dari pajak penghasilan, atau menaikkan PPN atau pajak pertambahan nilai yang nilainya berada di persentase 9% menjadi 11 hingga 12%. Dari 10, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau kita mengamati ya dan melakukan analisis terhadap perpajakan yang ada di negara ini, saya sedikit mengomentari ya putusan pemerintah yang ingin menaikkan pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Lebih baik jangan. Saya benar-benar tidak sepakat ataupun tidak setuju dengan keputusan pihak-pihak yang terkait, Kementerian Keuangan, anggota DPR RI, tentang usul kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Kenapa? Karena pajak pertambahan nilai itu jika dinaikkan, daya beli masyarakat pasti akan menurun. Terjadi inflasi. Inflasi itu ya memang artinya daya beli masyarakat itu menurun. Daya beli masyarakat yang menurun pasti akan berujung pada krisis. Saya sarankan kepada pemerintah agar menaikkan pajak bumi dan bangunan. Ya, pajak bumi dan bangunan itu di negara ini betul-betul murah. Jadi yang saya rekomendasikan untuk dinaikkan oleh Pak Menteri Purbaya Yudi Sadewa, teman-teman anggota DPR RI yang ada di pusat sana, serta pihak-pihak yang terkait, Dirjen Pajak yang ada di pusat ataupun di berbagai daerah, lebih baik menaikkan pajak bumi dan bangunan. Kenapa harus menaikkan pajak bumi dan bangunan? Karena harga sewa tanah dan bangunan ataupun pajak ya, kita bilang gitu, kita sebut pajak bumi dan bangunan di Indonesia ini itu terlalu murah, dan sumber penghasilan negara dari pajak bumi dan bangunan itu sedikit, terlalu sedikit didapat.
Jadi kalau saya bisa memberikan saran, nasihat kepada pemerintah, lebih baik menaikkan pajak bumi dan bangunan daripada menaikkan pajak pertambahan nilai. Berhubung harga sewa tanah dan bangunan di negara ini yang berupa pajak terlalu murah, kalau saya perhatikan kan SPPT yang ada di masing-masing warga atau masyarakat, tanah dan bangunan di negara ini ya, untuk di wilayah pedesaan dan sebagian perkotaan yang belum maju, PBB-nya untuk satu are ya, tanah dan bangunan dihargai hanya sekitar 50.000 hingga 100.000 rupiah. Sementara semakin hari, semakin tahun bertambah usianya negara kesatuan Republik Indonesia ini, sudah seharusnya pajak PBB itu, PBB P2 terutama kan, sudah harus dinaikkan. Negara-negara lain sudah tinggi pajak bumi dan bangunannya, tapi Indonesia benar-benar belum terlalu memperhatikan bahwa pentingnya menaikkan pajak bumi dan bangunan di negara ini. Kenapa demikian? Kalau kalian pernah main monopoli, atau modo Marble yang ada di internet ataupun aplikasi-aplikasi, itu sudah memberitahukan kepada kita semua, para aktivis, para formulator kebijakan publik, harga sewa tanah di Indonesia ini betul-betul sangat murah. Itu alasannya negara ini sulit sekali membangun segala macam infrastruktur yang ada. Lambat membangun karena penghasilan sedikit. Seperti itu alasannya teman-teman. Jadi kalau kepengen pembangunan dipercepat, maka harus ada yang disesuaikan dalam tarif pajak. Naikkan jumlah atau harga tarif pajak bumi dan bangunan, terutama PBB P2, yang semula satu are tarif pajaknya hanya sekitar 50.000 atau 100.000, naikkan menjadi 200 atau 300.000, naikkan sekitar 50%, 100% ini. Sama seperti keinginan Bupati Pati, Pak Sudewo. Bupati Pati itu sebenarnya smart dalam membuat kebijakan. Hanya saja ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh beliau, sehingga harus dilengsarkan oleh oknum-oknum lawan politiknya di Kabupaten Pati. Kalau urusan menaikkan pajak bumi dan bangunan PBB P2 itu untuk daerah pedesaan dan perkotaan sudah tepat. Smart Pak Sudewo. Hanya saja memiliki sedikit kesalahan dalam berpidato, akhirnya dilengsarkan. PBB P2 itu memang harus dinaikkan di negara ini. Jangan terlalu murah, agar infrastruktur
di negara ini cepat dibangun, segala macam fasilitas cepat dibangun, hutang negara bisa cepat dibayar, gaji anggota DPR yang ingin dinaikkan bisa dipenuhi, gaji ASN TNI Polri kalau mau dinaikkan ya betul-betul harus dinaikkan juga tarif pajaknya. Tarif pajak yang tidak dinaikkan itu, kira-kira bagaimana bisa secara logika gaji ingin naik, penghasilan tidak naik. Dan satu lagi saran buat pemerintah di negara ini, sensus ekonomi atau sensus pajak itu jangan 10 tahun sekali. Sensus pajak itu harus dilakukan minimal per 5 tahun sekali. Jadi petugas sensus melalui BPS, Badan Pusat Statistik, yang selalu menangani urusan pemutakhiran data tentang data kependudukan dan data sensus pajak ataupun sensus ekonomi, jangan dilakukan per 10 tahun sekali atau 1 dekade. Itu saran lainnya untuk pemerintah Republik Indonesia ini. Selain PBB, tarif PBB P2 harus dinaikkan sebesar 100 hingga 200%. Maka yang kedua, sensus pajak, sensus penduduk jangan dilakukan 10 tahun sekali. Harus dilakukan per 5 tahun sekali. Minimal 1 tahun sebelum pemilihan umum, pemilihan presiden. Itu nasihat yang bisa saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia ini. Kita persingkat, ada beberapa nasihat buat pemerintah saya. Yang pertama, PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan untuk daerah pedesaan dan perkotaan itu harus dinaikkan sebesar 100 hingga 200% tarif pajaknya. Dan yang kedua, jangan dinaikkan PPN atau pajak pertambahan nilai. Karena barang dan jasa itu jadi tidak dibeli dan digunakan oleh warga atau masyarakat. Dan yang ketiga, terutama tentang pajak penghasilan gitu kan, PPH. Saya sudah pernah mengkomunikasikan dengan beberapa anggota DPR RI dan langsung kirim email ke Pak Menteri Purbaya Yudi Sadewa. Saya sudah pernah memformulasikan kebijakan publik yang disebut PPH sukarela atau pajak penghasilan sukarela. Dan format penarikan tarif pajak itu sudah saya coba untuk memformulasikannya dan saya kirim ke Pak Purbaya. Jadi kalau PPH 21 tarif pajaknya 5% untuk penghasilan 4,5 juta per bulan atau 54 juta setahun. Jadi kalau PPH sukarela itu tarif pajaknya itu tergantung kesanggupan dari warga atau masyarakat yang dibebankan dengan penghasilan 1 juta rupiah untuk pembayaran pajak sebesar 60.000 rupiah per tahun. Yang kedua, 2 juta rupiah untuk penghasilan 1 juta rupiah penghasilannya setiap bulan dibebankan pajak sebesar 60.000 rupiah per tahun.
Dan yang kedua 120.000 rupiah untuk penghasilan 2 juta per bulan. Yang ketiga itu 180.000 rupiah untuk penghasilan 3 juta. Dan yang keempat 240.000 rupiah untuk penghasilan 4 juta rupiah per bulan. Jadi PPH Sukarela ini sebenarnya mengacu dari HPP, UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2001. Jadi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, diharapkan setiap masyarakat itu mau membayar pajak dan melakukan pemerataan keadilan sosial gitu kan, sistem yang adil. Kalau dulu orang-orang yang berada di kisaran 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta satu bulan penghasilannya nggak bayar pajak. Dia nggak punya NPWP dan nggak punya kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan. Tetapi pada tahun 2007 atau 2028, masyarakat Indonesia ini akan wajib membayar pajak. Jadi kalian harus kaya, penghasilannya tinggi untuk membayar pajak sukarela. Jadi beda kan antara PPH sukarela dengan PPH 21. Jadi formulasi kebijakan publik yang disebut PPH sukarela ini belum berlaku, tapi akan segera diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia ketika formula yang saya berikan, saya ajukan kepada Kemenkeu dan Dirjen Pajak, itu disetujui oleh anggota DPR RI dan Presiden Republik Indonesia ini. Kalau ditanya lagi oleh para formulator yang lainnya, dasarnya mana? Ya dasarnya tentang UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak yang berkeadilan dan pemerataan dalam pungutan pajak penghasilan, itu dasarnya. Teman-teman boleh buka tentang Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuannya memang untuk melakukan pemerataan dalam urusan pungutan pajak. Jadi kamu mau punya penghasilan 1 juta, ya bayar 60 per bulan. Kalau kamu punya penghasilan, maksudnya kalau kamu punya penghasilan 1 juta per bulan, bayar pajaknya 60.000 rupiah per tahun. Jadi 5.000 rupiah per bulan kamu nabung, setahun 60.000. Kalau penghasilanmu 2 juta 1 bulan, kamu nabung 10.000 rupiah, maka dalam 1 tahun kamu bayar pajaknya 120.000. Kalau kamu punya penghasilan 3 juta rupiah per bulan, maka PPH-nya itu 180.000 rupiah per tahun. 4 juta berarti kamu harus bayar pajak sebesar 240.000 rupiah per tahun. Entah formulasi kebijakan publik yang saya ajukan ini kepada Pak Menteri Purbaya Yudisadewa itu akan diberikan sedikit sentuhan inovasi gitu kan dalam pemberlakuan tarif pajak penghasilan sukarela, yaitu terserah Pak Purbaya dan para anggota DPR RI. Jelas
Formulanya sudah saya berikan. Sudah saya berikan kepada Pak Purbaya dan beberapa oknum-oknum anggota DPR RI di pusat sana. Mau diikuti formula saya secara menyeluruh ataupun harus disunting beberapa aturan yang akan berlaku, yaitu tergantung pemerintah. Tapi saya berharap sekali formulasi kebijakan publik tentang PPh Sukarela itu bisa segera diberlakukan di negara ini. Tujuannya ya untuk menambah penghasilan negara. Ketika penghasilan negara bertambah, maka segala macam infrastruktur yang ada di negara ini akan lebih cepat untuk dibangun. Penghasilan yang banyak, maka pembangunan negara ini akan lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi juga akan lebih baik. Jadi kalau mau cepat bayar hutang dan bangun infrastruktur, bangun ibu kota yang baru, IKN, pemerintah harus betul-betul lebih sigap, lebih cerdas dalam menerapkan peraturan-peraturan baru, terutama di bidang perpajakan, untuk bisa lebih banyak mengumpulkan anggaran negara. Tapi bicara PPh Sukarela, sebenarnya banyak sekali teman-teman saya yang kontra terhadap saya karena semuanya dipajakin katanya mereka. Mereka kontra karena menurut mereka, kamu bikin susah rakyat, kamu terlalu pro dengan pemerintah tapi nyusahin rakyat, mereka bilang. Semuanya dipajakin. Tapi saya bilang sama mereka, kalau kalian ngerti yang namanya analisis, kalau orang yang di bawah 4,5 juta penghasilannya itu nggak bayar pajak, itu ketidakadilan namanya. Meskipun mereka harus bayar retribusi parkir dan segala macam anjing udah pade. saat tekan aku. Iya mak. Jam berapa nih? Sudah 1:30. Sudah 1:30 malam. Lihat tidur aku ya. Iya. Nanti kalau pulang bangun ya. Iya.